Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mengenal masalah kesehatan. Sebelum itu mari kita berdoa, semoga kita bisa memahami apa yang nanti saya sampaikan dan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa sekalian, kita akan membahas mengenai mengenal masalah kesehatan. Sesungguhnya kita akan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan masalah itu. Bisa dilihat di gambar ini dijelaskan bahwa antara ekspektasi dengan kenyataan yang tidak sesuai itulah yang disebut dengan masalah. Masalah itu merupakan gap. Bisa dilihat di gambar ini seorang laki-laki yang melihat bayangan yang dia lihat seperti perempuan yang sangat dia cintai, tetapi pada kenyataannya ternyata bayangan tersebut merupakan pantulan dari seorang office boy yang sedang memegang sapu dan ember. Inilah disebut dengan masalah. Lalu kemudian masalah kesehatan yang saat ini mau kita bahas itu seperti apa? Nah, pada umumnya masalah kesehatan yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya, dan berdasarkan data yang ada di Riskesdas 2017 ya, ditunjukkan bahwa masalah kesehatan kita itu paling banyak 5 terbesar itu adalah penyakit tidak menular. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan kita, kemudian kesehatan ibu dan anak juga ya. Angka kematian bayi, angka kematian ibu di Indonesia itu tak kunjung turun, malah cenderung naik terus gitu ya. Kemudian masalah kesehatan kita juga lingkungan, tentu saja sanitasi yang sangat menjadi PR banget gitu ya, terkhusus di Palembang, Sumatera Selatan yang sama-sama kita lihat bagaimana ya situasi kondisi di perkampungan, pemukiman ya, belum lagi aktivitas industri yang tentu saja ini merupakan masalah bagi lingkungan kita. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah perilaku. Nah, perilaku ini yang menjadi sebab ya dari seluruh penyakit, baik itu menular ataupun tidak menular. Bisa kita lihat ya, penyakit COVID gitu ya, situasi hari ini, pandemi ini berawal dari perilaku penyebarannya. Perilaku tidak mencuci tangan, perilaku tidak memakai masker, perilaku tidak menjaga jarak ya. Ini merupakan bentuk dari buah dari perilaku kita ya, sehingga penyakit-penyakit tersebut bisa berada di seorang individu ataupun masyarakat. Dan penyakit tidak menular seperti jantung ya, kemudian hipertensi dan lain-lain ini merupakan buah dari perilaku yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan yang berlebihan, kemudian jarang olahraga. Nah, ini adalah masalah perilaku sekali lagi. Kemudian masalah kesehatan kita berikutnya adalah penyakit menular. Ya, Indonesia ini benar-benar triple burden ya. Jadi satu masalah itu belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Masalah lama tidak selesai, masalah berikutnya ini belum selesai juga, datang lagi masalah baru. Dulu penyakit tidak menular, ya penyakit menular maksud kami seperti campak itu bisa diatasi. Kemudian datang ya penyakit tidak menular yang sekarang ini merebak seperti jantung dan seterusnya. Lalu kemudian datang lagi penyakit berasal dari imunisasi tadi, campak tadi, belum selesai, kemudian datang lagi penyakit menular seperti COVID yang hari ini sedang menjadi masalah kita bersama-sama. Dan masalah kita berikutnya adalah masalah gizi seimbang ya. Gizi seimbang ini ada kaitannya dengan banyak ya, baik itu bagi masyarakat, anak-anak gitu ya, tentang kualitas kehidupan mereka. Ketika gizi mereka ini baik, gizi mereka seimbang, maka tentu saja akan menciptakan seorang anak, seorang individu yang berkualitas, yang tentu saja itu akan berimplikasi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Nah, lalu kemudian setelah kita mengetahui ya masalah itu apa, masalah kesehatan itu apa, lalu kita sebaiknya juga mengetahui nih penyebab dari masalah itu sesungguhnya apa, seperti itu. Jadi harus diketahui dengan jelas ya apa gitu ya sebab dari masalah-masalah tadi. Hal ini sebenarnya penting
agar dalam setiap penyuluhan kita nanti itu bisa dikemukakan dengan jelas penyebab-penyebab tersebut, sehingga akan menghilangkan kepercayaan yang keliru tentang penyebab masalah kesehatan tersebut. Misalnya ada ya, kalau di tengah-tengah masyarakat kita, kemarin kan kita sudah bahas bagaimana perilaku pencarian pelayanan kesehatan masyarakat ya. Ada yang mendatangi dukun, mendatangi orang pintar karena mereka keliru dan tidak tahu penyebab masalah mereka itu apa. Atau bahkan mereka lebih percaya gitu ya, bahwa penyakit yang sedang mereka terima ya, misalnya pusing. Pusing ini mereka menyatakan bahwa ini bukan dari apa-apa gitu ya. Mereka mengira penyakit pusing ini datang dari kiriman gitu ya, datang dari apa namanya eh, rasa tidak suka orang lain terhadap diri kita gitu ya, santet dan seterusnya. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang keliru tersebut ya, mereka mengatakan ini adalah penyebab masalah. Nah, sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus mengetahui sebab dari masalah tadi apa. Misalnya pusing tadi, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda bahwa darahnya sedang naik gitu ya, tensinya sedang naik, atau mungkin ada gangguan di kepala dan seterusnya yang kita harus ketahui penyebabnya. Jangan sampai saat kita melakukan penyuluhan kita nggak tahu nih masalah sebab dari itu semua itu apa gitu. Nah, masalah itu juga punya sifat ya. Jadi dari apa namanya penjelasan beberapa sumber yang kami apa namanya cari, bahwa masalah itu punya sifat yang pertama itu adalah beratnya masalah, kemudian luasnya masalah, dan tentu saja yang terakhir adalah prioritas masalah ya. Jadi masalah tersebut ya tentu saja pasti ada, terutama masalah kesehatan. Tadi kan sudah kita lihat nih, masalah utama kesehatan itu ada banyak, ada 6 tadi yang kami jabarkan. Penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit berasal dari perilaku, penyakit dari gizi, kemudian penyakit dari lingkungan, dan penyakit dari kondisi kesehatan ibu dan anak. Nah, dari masalah tersebut, mana nih yang paling berat di antara semuanya ini? Ketika sudah tahu nih, misalnya beratnya masalah penyakit menular, luasnya masalah ini seperti apa? Misalnya sangat sangat menyebar, sangat mudah tertular, sehingga ini menjadi sesuatu yang harus segera dilakukan. Nah, itulah fungsinya. Yang terakhir adalah prioritas masalah. Jadi masalah-masalah yang banyak tadi harus kita prioritaskan, yang mana kita dahulukan untuk diselesaikan. Kalau kita mau menyelesaikan semua ya rasanya nggak mungkin, karena resources kita itu tidak menuju ke sana. Jadi istilahnya itu kalau disederhanakan gitu ya, kalau kita nih punya masalah sebagai mahasiswa misalnya, kita banyak tugas itu sudah pasti ada. Tugas itu adalah masalah, gap ya antara harapan dengan kenyataan. Lalu kemudian kira-kira dari tugas tersebut bobotnya seperti apa, luas dampaknya itu seperti apa, dan dari tugas-tugas tersebut mana yang harus diprioritaskan. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian masalah itu juga mempunyai perkembangan gitu ya. Jadi bukan hanya negara ya berkembang gitu, bukan hanya tubuh saja berkembang, tapi juga masalah juga punya perkembangan gitu. Jadi maksudnya itu bagaimana gitu ya urutannya sampai munculnya masalah. Jadi perkembangan masalah ini perlu diketahui agar kita sebagai penyuluh atau tenaga kesehatan bisa mengaitkan kebiasaan-kebiasaan dengan masalah yang terjadi. Jadi masalah-masalah yang terjadi itu tentu saja pasti ada sebabnya gitu ya. Pasti ada kaitannya juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jadi dengan adanya ya kita mengetahui masalah yang terjadi, kemudian ada kondisi-kondisi yang membuat itu menjadi besar, maka ini hal yang harus kita ketahui sebagai seorang tenaga kesehatan sebelum kita melakukan sebuah penyuluhan. Nah, kemudian di slide ini kita akan mengenal kebiasaan. Jadi setelah mengetahui perkembangan masalah, lalu kita akan mempelajari dengan baik-baik gitu ya kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Kita kaitkan dengan perkembangan masalah tersebut. Kemudian setelah ditemukan kebiasaan-kebiasaan mana yang kiranya bisa membantu munculnya masalah. Jadi masalah itu kadang karena terlalu banyak kita nggak tahu nih mana yang mau kita selesaikan. Tapi begitu kita tahu ya kebiasaan-kebiasaan ada, nanti akan muncul dengan sendirinya ternyata ini sebab utama dari sebuah masalah. Kemudian mengenal sebab kebiasaan. Jadi maksudnya di sini dijelaskan bahwa jadi pelajari dengan seksama mengapa individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai kebiasaan seperti itu. Untuk penyebabnya harus dicari di 3 sumber. Yang pertama gitu ya,
Pertanyaan yang kita munculkan itu, apakah penyebab ada pada pihak provider, yaitu sektor-sektor yang memberi pelayanan, atau apakah penyebabnya ada pada pihak masyarakat sendiri? Perlu dipelajari apakah sumbernya itu bersumber pada pengetahuan, sikap, sarana, norma, motivasi gitu. Dan yang terakhir, apakah penyebabnya ada di luar kedua hal yang disebutkan terdahulu. Penyebabnya bisa juga berasal dari luar, yaitu yang ada di luar kemampuan penyuluh untuk merubahnya. Jadi memang ya, namanya adat, kebiasaan masyarakat itu terbentuk akibat sesuatu yang diulang terus-menerus. Nah, kalau sudah menjadi adat, ini kan sulit nih untuk kita ubah. Oleh karena itu harus mengetahui dulu, kenal dulu kebiasaannya. Kalau memang kebiasaan tersebut sudah ada sejak dahulu dan sulit untuk diubah, maka kita akan mengetahui ini strategi apa untuk kita ubah permasalahan yang menyebabkan suatu masalah kesehatan yang ada di sana. Nah, kemudian kita akan merumuskan perubahan perilaku atau perilaku harapan setelah kita mengetahui prioritas, besarnya, luasnya, dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sana tadi. Kita akan merumuskan sebuah perubahan perilaku kepada mereka atau sesuatu yang kita harapkan dari masyarakat tersebut, atau time for change gitu ya. Jadi jadi dalam merumuskan perilaku ini kita harus memperhitungkan ya, memprediksi gitu ya, secara baik-baik, mengidentifikasi secara benar ya, apakah kebiasaan yang kita inginkan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu atau oleh individu itu. Artinya gitu ya, apakah sarana yang diperlukan ada dan apakah tidak ruwet. Misalnya gitu ya, kita ingin kebiasaan mereka itu mencuci tangan pakai sabun. Nah, dalam perilaku harapan yang kita harapkan tersebut, apakah sarana itu ada gitu. Misalnya adakah di sana air bersih, adakah di sana yang namanya wastafel yang bisa memudahkan mereka untuk mencuci tangan dengan sabun gitu. Apakah sabunnya juga ada tersedia misalnya kayak gitu, dan itu apakah tidak ruwet. Nah, ini menjadi pertimbangan gitu ya dalam membuat gitu ya, merumuskan perubahan perilaku atau perilaku harapan. Kemudian yang selanjutnya, apakah kebiasaan ini bisa diterima oleh masyarakat dalam arti tidak bertentangan dengan norma setempat. Jadi misalnya cuci tangan pakai sabun ini misalnya gitu ya, apakah tidak bertentangan dengan norma setempat? Rasanya nggak mungkin ya. Tapi untuk kebiasaan-kebiasaan tertentu mungkin ini akan berkaitan dengan adat istiadat yang ada di sana, dan ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang kita perhitungkan sebelum kita laksanakan. Dan yang ketiga, apakah kebiasaan atau perilaku yang diharapkan tersebut benar-benar bisa mengurangi masalah. Jadi kita merumuskan tadi cuci tangan pakai sabun tadi, apakah itu merupakan faktor yang bisa menurunkan angka kesakitan yang ada di sana, misalnya diarenya, apakah kemudian penyakit tersebut bisa menurunkan angka TBC dan seterusnya. Apakah benar itu merupakan sebuah perilaku yang bisa membuat masalah kesehatan tadi bisa terselesaikan. Nah, ini harus kita pertimbangkan 3 pertanyaan ini sebelum kita merumuskan perubahan perilaku atau perilaku yang diharapkan. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengenal faktor pendorong dan penghambat yang akan dihadapi. Jadi setelah kita mengenal kebiasaan yang menyebabkan masalah tadi, misalnya mereka kena diare karena mereka kalau makan nggak pernah nyuci tangan pakai sabun. Nah, kita sudah tahu nih kebiasaan mereka. Dan sudah kita rumuskan perilaku yang diharapkan tadi untuk mengurangi masalah. Misalnya kita rumuskan untuk mencuci tangan pakai sabun, kita sediain wastafel, kita sediain juga sabun pakai sabun gitu ya, untuk mereka bisa mencuci tangan pakai sabun tadi. Nah, setelah itu kita pelajari nih hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam merubah perilaku yang ada menjadi perilaku yang diharapkan tadi. Jadi kadang gitu ya, kita sudah sediain itu masih aja mereka nggak mau cuci tangan pakai sabun. Mungkin ada hambatan-hambatan yang tidak mereka bisa lakukan karena mungkin dari tempat mereka untuk mengakses tempat air bersih tadi mungkin terlalu jauh misalnya, atau wastafelnya mungkin tidak ramah dengan adat istiadat mereka misalnya gitu ya, bentuk wastafelnya misalnya aneh dan seterusnya. Ini jadi merupakan faktor-faktor hambatan yang mungkin saja gitu ya dihadapi dalam merubah perilaku yang kita harapkan tadi. Nah, mungkin itu saja secara singkat gitu ya tentang mengenal masalah kesehatan ini. Sebenarnya tidak terlalu banyak karena pada intinya ketika kita mengetahui sebuah masalah kesehatan gitu ya,
penyebab-penyebabnya seperti apa, ini akan lebih memudahkan kita untuk menyampaikan, mengedukasi masyarakat ya, agar perilaku yang kita harapkan tadi bisa terlaksana. Jadi sederhananya tadi seperti mencuci tangan pakai sabun tadi, kita pikir mungkin ini sesuatu yang sederhana, tetapi ternyata sangat powerful untuk mengurangi penyakit-penyakit menular seperti hari ini lah ya, seperti COVID-19 ini yang kita ketahui ketika kita sembrono dalam melakukan aktivitas, kemudian tidak mencuci tangan pakai sabun, kemudian kita makan gitu ya, maka saat itu sangat besar sekali kemungkinan kita untuk tertular penyakit COVID-19. Nah, oleh karena itu di sesi ini, sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, kita harus mengetahui masalah kesehatan yang ada supaya gitu ya, kita dalam menyampaikan sekali lagi edukasi kepada para masyarakat ini bisa sampai kepada inti dari permasalahan mereka. Jadi tadi mungkin sudah kita singgung ya beberapa item seperti prioritas masalah, itu nanti akan ada sesinya tersendiri untuk memprioritaskan tekniknya seperti apa namanya kita dalam memprioritaskan masalah kesehatan. Tapi di sesi ini pada umumnya kita ingin menciptakan mindset kepada masyarakat, kesehatan masyarakat ini agar kita bertindak ya dalam menyampaikan edukasi itu berdasarkan sebab sebuah masalah. Setelah kita mengenal gitu ya, masalahnya itu apa, sebabnya seperti apa, maka kita akan lebih enak dalam menyampaikan edukasi kesehatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Barangkali ini yang ingin saya sharingkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja melalui forum diskusi di jam yang sudah kita buka gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi Anda di masa yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Baik, saya mohon maaf sekali lagi atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.